Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang strategi peningkatan untuk sistem pengiriman transdermal, tren dan aplikasi saat ini. Kelompok 3 anggotanya ada Anissa Claudia, Arianti Septianingrum, Cindy Wulandari, Dinda Fahira, Dinda Tia Lestari, Dini Aulia Permana, Anindita Puspitasari, Ines Fatia, Vira Pramelia Zulfa, dan Safera Wulandini, kelas SPO 7E. Di sini ada gambar tentang ringkasan teknologi yang digunakan untuk meningkatkan pengiriman obat transdermal. Generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga. Interaksi obat. Metode pertama yang dapat digunakan untuk meningkatkan penyerapan kulit adalah interaksi obat kendaraan. Secara khusus, metode ini dibagi menjadi 4 teknik yang berbeda. Yang pertama ada pemilihan obat atau prodrug, yang kedua pemasangan ion, yang ketiga sistem eutentik, dan yang keempat metode potensial kimia atau termodinamika. Teknik-teknik ini semua diklasifikasikan oleh Praunis dan Langer sebagai sistem penghantaran obat transdermal generasi kedua. Strategi generasi kedua ditunjukkan untuk meningkatkan permeabilitas kulit dengan memodifikasi SC dan memberikan kekuatan pendorong tambahan ke seluruh kulit. Menggunakan metode yang dihindari kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam. Pada bagian ini, metode pasangan prodrug dan ion akan digunakan sebagai contoh interaksi obat atau kendaraan. Pendekatan atau teknik prodrug melibatkan pengikatan bagian tidak aktif ke obat, menggunakan interaksi kovalen sehingga obat yang dimodifikasi lebih hidrofobik daripada bentuk aktifnya. Setelah pemberian, obat induk akan dimetabolisme dan diubah menjadi obat aktif reaksi kovalen sehingga obat yang dimodifikasi, obat induk lebih hidrofobik daripada bentuk aktifnya. Metode prodrug dapat meningkatkan aktivitas farmakologi obat tertentu seperti stavudin, naltrexon, bupropion, morfin, indometasin, karbamat, dan haloperidol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya adalah metode selanjutnya untuk meningkatkan perembesan obat ke dalam kulit adalah pemasangan ion. Metode ini cocok untuk obat yang terionisasi karena tidak mudah diserap melalui atau melintasi stratum corneum. Penambahan spesies ion yang berlawanan ke dalam formula obat akan menghasilkan senyawa berpasangan netral yang memiliki koefisien partisi yang berbeda terhadap stratum corneum. Setelah penerapan molekul pasangan ion, obat induk akan dilepaskan dan kemudian diserap ke dalam sirkulasi. Pelepasan obat disebabkan oleh partisi dan difusi pasangan ion melalui stratum corneum sebelum disosiasi dalam epidermis yang layak. Obat yang berhasil ditingkatkan dengan menggunakan metode pasangan ion yaitu risargronate, bisoprolol, escitalopram, berberin, zoltoprofen, dan nikotin. Kelemahan metode interaksi obat kendaraan misalnya yaitu suatu prodrug dapat menyebabkan toksisitas karena metabolisme yang tidak dapat diprediksi, berpotensi mengarah pada produksi metabolit toksik. Selain itu, sangat penting untuk menilai toksisitas agen penghubung dan produk itu sendiri, karena kemungkinan produk samping beracun pada sintesis. Selanjutnya, produksi atau prodrug. Produksi suatu produk memerlukan pertimbangan atau metode fabrikasi yang kompleks dan terbatas hanya pada pembentukan molekul kecil. Selain itu, pengiriman pasangan ion dan prodrug masih bergantung pada teknik difusi pasif, dan oleh karena itu, stratum corneum masih tetap menjadi tantangan ketika mempertimbangkan pengiriman obat secara transdermal dalam bentuk ini. Next. Selanjutnya ada vesikal dan analognya. Pada tahun 2008, strategi ini dikategorikan sebagai produk transdermal generasi kedua. Nanovesikal didefinisikan sebagai vesikel bilayer sferis berukuran nano yang terdiri dari lipid atau analog lainnya seperti surfaktan. Beberapa nanovesikal yang digunakan untuk memfasilitasi pengiriman transdermal
termasuk liposom, etosom, transfersom, niosom, dan fitosom. Nanofesikal ini diklasifikasikan berdasarkan komponen utama yang digunakan dalam formulasi. Ketika obat bersifat hidrofilik, obat akan terperangkap di inti vesikel liposom seperti pada gambar. Sebaliknya, molekul hidrofobik akan dienkapsulasi di tengah lapisan ganda lipid yang dibangun dari ekor nonpolar fosfolipid. Liposom akan diserap ke kulit dan menyatu dengan lipid layer stratum corneum yang mengakibatkan terganggunya integritas lapisan luar. Oleh karena itu, lipid bertindak sebagai peningkat penetrasi kulit yang memfasilitasi perembesan obat ke dalam kulit. Liposom telah digunakan untuk pengiriman berbagai jenis obat, seperti diklofenak, baikalain, amfoterisin B, ketoprofen, vitamin C, dan azitromisin. Meskipun ada banyak penggunaan nanofesikal yang prospektif dalam penghantaran obat transdermal yang difasilitasi, ada juga beberapa keterbatasan yang terkait dengan teknologi ini, seperti yang pertama, ketidakstabilan produk manufaktur, yang kedua ada reproduktivitas batch, yang ketiga ada produksi skala besar, keempat, pemuatan obat yang rendah dan mempertahankan ukuran partikel selama persiapan. Yang kelima, instrumentasi dan metode berbiaya tinggi diperlukan untuk pembuatan teknologi berbasis nanofesikal ini. Yang keenam, teknologi liposomal dapat menghambat penetrasi molekul kecil melalui kulit. Oleh karena itu, strategi peningkatan baru lainnya juga telah dikembangkan untuk memfasilitasi pengiriman obat secara transdermal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada stratum corneum modifikasi. Modifikasi sifat SC dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas obat ke dalam kulit. Beberapa metode yang telah dilakukan untuk mempertahankan kadar air seperti penggunaan oklusif, dressing, dan patch, mencegah kehilangan air dengan menambahkan eksipien lipid koformulasi dan meningkatkan kelembapan kulit menggunakan humectant. Modifikasi SC juga dapat dicapai dengan menggunakan peningkat permeabilitas kimia. Peningkat kimia berfungsi dengan mengganggu lapisan ganda lipid SC, berinteraksi dengan protein atau memodifikasi koefisien partisi obat. Syarat bahan kimia sebagai penambah transdermal. Pertama itu ada bahan kimia ini harus inert, tidak beracun, tidak alergi, tidak mengiritasi. Lebih disukai menimbulkan efek cepat dan diterima secara estetis. Yang terpenting fungsi sawar kulit harus pulih dan cepat setelah bahan kimia dihilangkan. Beberapa obat termasuk fenoterol hidrobromida, hidrokortison, testosteron, dan naloxon telah berhasil dikirim secara transdermal menggunakan DMSO sebagai penambah permeabilitas. Modifikasi sifat SC dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas obat ke dalam kulit. Hidrasi kulit adalah proses untuk meningkatkan kelembapan kulit dan kadar air, sehingga obat lebih mudah meresap ke dalam SC. Beberapa metode yang telah dilakukan untuk mempertahankan kadar air, seperti penggunaan oklusif, dressing, dan patch, mencegah kehilangan air dengan menambahkan ekspisien lipid, koformulasi, dan meningkatkan kelembapan kulit menggunakan humectant. Modifikasi SC juga dapat dicapai dengan menggunakan peningkat permeasi kimia. Peningkat kimia berfungsi dengan mengganggu lapisan ganda lipid SC, berinteraksi dengan protein atau memodifikasi koefisien partisi obat. Melihat salah satu contoh dari sulfoksida, dimetil sulfoksida atau DMSO telah digunakan untuk meningkatkan penyerapan obat dengan berinteraksi dengan domain lipid dari SC. DMSO juga dapat mengubah sifat komponen protein dan mengubah konformasi keratin antar sel SC. Metode yang digerakkan oleh energi. Metode pengiriman transdermal yang digerakkan oleh energi atau bantuan listrik menggunakan perangkat listrik untuk meningkatkan penyerapan obat ke dalam kulit. Metode yang digerakkan oleh energi dibagi menjadi dua generasi. Generasi kedua dari metode yang dibantu secara elektrik adalah
iontophoresis, dan ultrason non-kavitasional. Sedangkan generasi ketiga adalah elektroporasi dan sonoporasis amilasi termal. Dalam artikel ulasan ini, metodologi yang digerakkan oleh energi generasi kedua, iontophoresis, dan metode sonoporesis dan elektroporasi generasi ketiga akan dijelaskan sebagai contoh dari pendekatan ini. Iontophoresis didefinisikan sebagai metode untuk meningkatkan permeasiasi obat ke dalam kulit dengan menggunakan arus listrik kecil. Metode selanjutnya untuk meningkatkan penyerapan transdermal adalah sonoporesis, juga dikenal sebagai phonoporesis. Sistem ini menggunakan ultrason pada frekuensi 20-16 MHz untuk memodifikasi susunan lipid berlayar SC. Contoh terakhir dari metode peningkatan berbangkit energi adalah elektroporasi. Elektroporasi adalah teknik yang digunakan untuk membuat pori-pori mikro di kulit dengan menerapkan ketegangan tinggi 10-1000 volt selama periode waktu yang sangat singkat atau kurang dari beberapa ratus mili. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada gambar di atas, ilustrasi skema pengiriman obat transdermal dengan bantuan sonoforesis. Setelah penerapan ultrasound, molekul obat akan dikirim ke dermis. Sedangkan pada gambar yang di bawah, diagram skema yang mengilustrasikan penghantaran obat transdermal menggunakan metode elektroporasi yang digerakkan oleh energi. Elektroporasi membantu obat meresap ke dalam lapisan dermis. Next. Lalu selanjutnya ada stratum corneum dilewati. Teknologi peningkatan inovatif yang ditunjukkan untuk melewati stratum corneum juga telah mengalami banyak penelitian dan pengembangan. Pada bagian ini, penggunaan metode bypass akan dieksplorasi memfasilitasi pengiriman transdermal dari berbagai macam obat. Teknik bypass kulit yang termasuk dalam teknologi peningkatan generasi kedua adalah pengiriman transfolikular. Pengupasan pita, pemotongan mikro, dan jarum mikro adalah metode bypass kulit generasi ketiga. Tap strip adalah teknik untuk menghilangkan lapisan stratum corneum superficial dengan mengoleskan pita perekat pada permukaan kulit beberapa kali. Meskipun metode yang digunakan sederhana dan murah, sistem tersebut memiliki reproduktivitas yang rendah dan tidak nyaman untuk aplikasi biasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Cindy. Selanjutnya ada jarum mikro. Microneedles atau yang disingkat dengan MNS adalah jarum berukuran mikron pada penyangga padat dengan ketinggian jarum berkisar antara 25 dan 200 m. Jarum ini dapat menembus SC dan membuat saluran mikro. Setelah dimasukkan ke dalam kulit, pada tahun 1997 penemuan lain dilaporkan oleh Zhang yang mengusulkan perangkat perforasi kulit yang ditujukan untuk pengiriman transdermal. Manfaat yang didokumentasikan di atas telah menunjukkan bahwa MN ditetapkan sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan perembesan obat ke dalam kulit. Untuk lebih memahami penyampaian MN, masing-masing jenis MN akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Yang di bagian A ini itu merupakan pengupasan pita kulit, yang B itu pemotongan mikron. Selanjutnya, yang atas ini merupakan garis waktu yang merangkum temuan mendasar MN sejak konseptualisasi pertama pada tahun 1976 hingga penemuan jenis MN terakhir pada tahun 2012. Kemudian yang bawah ini, yang A itu dia padat, yang B-nya itu dilapisi, yang C-nya kosong, yang D-nya itu larut, dan yang E-nya itu microneedles pembentuk hidrogel. Selanjutnya ada jarum mikro berongga. Microneedle berongga ditunjukkan untuk mengirimkan obat secara terus-menerus melalui lubang jarum ke dalam kulit. Dalam microneedle berongga,
formulasi obat seperti larutan atau dispersi dimuat di bagian dalam microneedle. Kemudian, obat disuntikkan dan dipindahkan ke kulit setelah penyisipan microneedle. Microneedle berongga memungkinkan pemuatan obat dalam jumlah yang lebih besar jika dibandingkan dengan microneedle padat yang berlapis. Mirip dengan microneedle padat, microneedle berongga dapat diproduksi menggunakan logam, silikon, kaca, atau polimer. Berkenaan dengan microneedle polimer berongga, beberapa bahan yang telah digunakan untuk pembuatan microneedle jenis ini adalah polioksimetilen, poliimida, dan polimetil metaakrilik. Melarutkan jarum mikro. Din, yang slide 15. Ya. Melarutkan jarum mikro. Melarutkan microneedle mewakili bagian berbeda dari teknologi microneedle. Setelah insersi, jarum larut dalam kulit dan obat dilepaskan secara bertahap dari matriks microneedle. Untuk pembuatan melarutkan microneedle, obat dicampur dengan polimer larut dan biokompatibel. Melarutkan microneedle telah diproduksi menggunakan banyak polimer yang berbeda, seperti polilaktida glikolida, karboksimetilselulosa, alkohol polivinil, polivinilpirolidon, asam hyaluronat, pululan, dan kopolimer metil vinil eter dan asam maleat. Studi-studi ini telah menunjukkan bahwa melarutkan microneedle dapat digunakan untuk mengantarkan obat-obatan MOE kecil dan besar. Selain itu, obat-obatan yang didokumentasikan di atas juga bervariasi dalam hal polaritas. Ini gambar yang A ini merupakan pelarutan microneedle dari polivinilpirolidon, yang B ini polivinilpirolidon, yang C ini pululan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiknya selanjutnya itu ada hidrogel atau pembentuk jarum mikron. Dalam penelitian ini, MN pembentuk hidrogel digabungkan dengan reseptor film untuk pengiriman dontezil dalam model tikus. Selanjutnya pada tahun 2015, wafer terionifilasi yang terintegrasi dengan MN pembentuk hidrogel berhasil digunakan untuk meningkatkan ketersediaan hayati metformin hidroklorida dalam model tikus. Keuntungan ini telah menunjukkan bahwa MN pembentuk hidrogel dapat dianggap sebagai strategi yang menjanjikan untuk meningkatkan penghantaran obat ke seluruh kulit. Next. Selanjutnya itu ada pemilihan bahan dan metode pembuatan jarum mikron. Awalnya MN dibuat menggunakan sistem mikroelektromekanik atau MEMS. MEMS adalah teknologi untuk membuat komponen mikron yang menggabungkan aspek mekanik dan elektrik. Sebelum proses utama, sangat penting untuk memastikan bahwa permukaan wafer silikon bersih dari partikel debu atau bahan organik lainnya. Larutan yang terdiri dari amonium hidroksida, hidrogen peroksida, air. Perbandingannya itu 1:1:5 volume per volume. Digunakan untuk menghilangkan kontaminan organik dan logam berat. Kemudian larutan lain yang terdiri dari asam hidroklorida, hidrogen peroksida, air, itu perbandingannya 1:2:3 volume per volume. Digunakan untuk membersihkan permukaan dari magnesium, aluminium, dan ion alkali ringan. Langkah pertama dalam fotolitografi adalah memaparkan wafer silikon ke oksigen atau uap yang dilembabkan pada suhu tinggi 1000 derajat Celcius. Proses ini akan menumbuhkan lapisan tipis silikon dioksida atau SiO2 pada permukaan wafer silikon seperti yang ditunjukkan oleh lapisan biru. Lapisan oksida ini cenderung mengadsorpsi molekul air dari udara dan membentuk gugus silanol atau SiOH yang mengakibatkan daya rekat bahan fotoresis menjadi buruk. Oleh karena itu, wafer dipanaskan terlebih dahulu dengan cara memasukkan ke dalam oven pada suhu 200-250 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit untuk menghilangkan molekul air. Mengikuti
Mengikuti pertumbuhan silikon dioksida dan penghilangan air, promotor adesi atau heksametil disilazen ditambahkan ke permukaan wafer sebelum bahan fotosensitif atau fluoresis diterapkan. Proses pelapisan putaran itu 1500 sampai 8000 rpm. Kemudian dilakukan untuk menutupi permukaan silikon dioksida dengan polimer organik fotoresis. Setelah lapisan fotoresis terbentuk, wafer dipanggang dengan lembut pada suhu 75 sampai 100 derajat Celcius untuk meningkatkan kepatuhan setiap lapisan. Langkah selanjutnya adalah penyinaran lampu UV 150 sampai 500 nanometer dari lapisan fotoresis melalui topeng. Selanjutnya, pola topeng akan dicetak lapisan fotoresis dan kemudian dilakukan proses pengembangan. Baiklah, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Pada resisten positif, lapisan yang terbuka akan menjadi lebih larut dalam larutan pengembangan karena melemahnya ikatan kimia di dalam resistan. Dengan demikian, bagian yang terpapar akan larut dalam larutan pengembang atau natrium atau kalium hidroksida. Sebaliknya, pada tahanan negatif, bagian yang terpapar diperkuat secara kimiawi dan kelarutannya menurun dalam larutan pengembang. Pengurangan kelarutan mungkin disebabkan oleh peningkatan MW dari resisten setelah terkenal sinar UV atau pembentukan produk yang tidak larut karena transformasi fitokimia dari resist. Setelah pola dipindahkan dan proses pengembangan selesai, dilakukan proses etsa silikon dioksida. Etsa adalah metode untuk menghilangkan bagian yang dipilih menggunakan yang dicitrakan setelah pola yang ditransfer. Metode etsa yang paling umum adalah etsa basah. Dihilangkan. Selain silikon, bahan lain eksplorasi untuk pembuatan MN. MN dapat dibuat dari logam seperti titanium, besi tahan karat, dan nikel. Selanjutnya ini adalah diagram sistematik yang digambarkan semua proses yang terlibat dalam fotolitografi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu ada untuk mengatasi masalah yang disebutkan di atas, Daneley dan kawan-kawan itu menggabungkan metode micromolding dengan teknik rekayasa laser seperti diilustrasikan pada gambar di samping. Nah, teknologi laser memanfaatkan cahaya monokromatik yang dapat fokus pada titik kecil. Alih-alih mencetak struktur mikronidal pada cetakan PDMS menggunakan cetakan master logam, teknologi laser digunakan untuk membuat struktur mikronidal dengan tinggi, diameter, dan jarak yang relevan pada lembaran elastomer silikon. Jadi, dalam metode kombinasi ini, lembaran silikon yang direkayasa dengan laser kemudian direkatkan ke bagian bawah PDMS atau elastomer silikon dengan pengikatan silang. Nah, sistem ini kemudian digunakan sebagai cetakan utama untuk pembuatan microneedles polimer. Untuk kemudian membuat microneedles menggunakan cetakan ini, polimer yang dipilih dilarutkan dalam air untuk membentuk campuran berair. Massa tertentu dari campuran ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan silikon, kemudian campuran cor disentrifugasi untuk mengisi rongga dan menghilangkan gelembung selama proses pengecoran.
Setelah disentrifugasi, campuran cor kemudian dikeringkan. Setelah microneedles benar-benar kering, microneedles dikeluarkan dengan hati-hati dari cetakan silikon, dan dinding di samping dipotong menggunakan pisau bedah yang dipanaskan. Sebuah proses yang dapat dioperasionalkan dalam pengaturan manufaktur industri. Kemudian proses-proses ini diringkas dalam gambar di samping. Next. Kemudian ada tren saat ini dan aplikasi prospektif dari jarum mikro. Microneedles merupakan salah satu dari banyak strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penghantaran obat baik secara transdermal maupun intradermal. Kemampuan microneedles untuk menembus kulit dan menembus ke dalam epidermis memungkinkan obat ini untuk memberikan makromolekul termasuk vaksin ke dalam kulit. Ada banyak sel imun di kulit seperti sel Langerhans, sel T, makrofag, limfosit, sel mast, dan sel dendritik. Karena platform pengiriman ini dapat diproduksi menggunakan berbagai bahan, para ilmuwan saat ini tertarik untuk mengembangkan microneedles untuk beberapa tujuan seperti pengiriman vaksin corona. Nah, gambar di samping ini itu adalah representasi skema fabrikasi microneedles menggunakan metode micromolding yang dikombinasikan dengan lembaran silikon rekayasa laser. Nah, yang pertama itu campuran polimer berair dituangkan ke dalam lembaran silikon yang direkayasa dengan laser di dalam cetakan elastomer silikon hijau pada gambar A. Kemudian campuran cor disentrifugasi pada gambar B. Tampilan penampang dari cetakan silikon yang diisi dengan campuran polimer berair itu selama proses pengeringan. Itu ada di gambar C. Gambar D itu microneedles kering dikeluarkan dari cetakan, kemudian dinding samping microneedles itu dipotong menggunakan pisau scalpel yang dipaskan itu pada gambar E. Kemudian gambar F itu microneedles setelah pelepasan dinding sampingnya. Next. Kemudian sistem pengiriman transdermal digunakan untuk meminimalkan kelemahan dari beberapa sistem pengiriman lainnya. Sistem pengiriman transdermal dapat mengatasi kelemahan terkait bentuk sajian oral seperti bukan sistem jangka panjang dan kepatuhan pasien yang buruk. Kemudian injeksi karena invasif, pengalaman nyeri, dan kebutuhan tenaga ahli untuk administrasi, dan implan itu lebih invasif daripada injeksi dan persyaratan profesional kesehatan terlatih. Namun demikian, PATS transdermal sendiri memiliki beberapa kelemahan seperti keterbatasan obat untuk menembus stratum corneum karena sistem pengiriman ini bergantung pada difusi pasif. Kemudian yang terakhir itu ada masalah yang tersebut dapat diatasi dengan menggunakan teknologi microneedles. Selain fungsi pengiriman, microneedles juga telah diselidiki untuk pemantauan obat terapeutik dan biosensing. Teknologi ini dianggap sebagai metode pemantauan minimal invasif karena memanfaatkan jarum berukuran mikro untuk mengambil sampel biologis seperti cairan interstisial kulit atau ISF atau darah. Hydrogel forming microneedles juga telah dilaporkan untuk tujuan pemantauan obat, seperti yang dilaporkan sebelumnya oleh Cheverell Salvador yang menggunakan jenis microneedles ini untuk mengekstraksi dan mengukur zat obat dan glukosa dari kulit. Penerapan microneedles yang telah didokumentasikan di atas menunjukkan bahwa microneedle terus menjadi teknologi yang menjanjikan untuk berbagai tujuan. Tidak heran oleh karena itu, World Economic Forum memasuki microneedle sebagai salah satu dari top 10 emerging technology of 2020. Selanjutnya kesimpulan
sistem pengiriman transdermal telah dikembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan bentuk sediaan oral atau injeksi. Ada banyak strategi peningkatan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan sistem pengiriman transdermal. Teknologi pengiriman obat transdermal pasif telah digunakan di sebagian besar produk yang dipasarkan. Kombinasi metode yang digerakkan oleh energi seperti ion toporesis dengan patch transdermal konvensional telah memberikan pilihan alternatif untuk meningkatkan sistem pengiriman transdermal pasif. Microneedles merupakan salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk pengiriman berbagai jenis obat. Dengan menggabungkan microneedles dengan patch transdermal konvensional adalah lebih mungkin untuk memberikan obat berbasis peptida atau protein melalui rute transdermal. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.